Jikalau keadaan menormalisasikan karena banyak hal yang negatif harus dibereskan Roh Kudus. Tetapi sekarang Roh Kudus secara positif harus kerjakan apa? Ini pekerjaan kedua Roh Kudus, to glorify Jesus, to witness for the Son of God. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang positif, memuliakan Yesus dan bersaksi bagi anak Allah. Yesus berkata, kalau dia datang, dia akan memuliakan aku. Kalau dia datang, dia akan bersaksi bagiku. Ini kedua istilah, to glorify Jesus and the witness for the Son of God, ada pekerjaan Roh Kudus yang aspek positif. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapakah Roh Kudus memberikan kesaksian untuk Yesus? Kenapa Roh Kudus memuliakan Yesus? Pertanyaan ini dibalikkan. Kenapa Yesus pernah dimuliakan? Kenapa Yesus harus disaksikan? Yang memberikan saksi kepada Yesus yang pertama adalah Allah Bapa. God the Father give the testimony to Jesus Christ 2 kali. Pertama kali waktu Yesus dibaptiskan, this is my son, my beloved son, listen to him. Ini anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Kedua kali Yesus transfigurasi, Musa sama Elias muncul berada di sebelah kanan kiri Yesus. Lalu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes melihat awan menutupi. Setelah awan lewat, mereka hanya melihat Yesus. Di mana Musa? Hilang. Di mana Elias? Hilang. Kenapa hilang? Tuhan berkata, hanya satu saja yang penting. This is my son, my beloved son, listen to him. Saudara-saudara, 2 kali Allah Bapa bersaksi bagi anaknya. Ini akibatnya adalah Yohanes menulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 9. Kesaksian manusia kita sudah terima, maka kesaksian Allah lebih besar daripada manusia, kita harus terima. Dan kesaksian Allah Bapa adalah ditujukan untuk anaknya yang tunggal itu. 1 Yohanes 5:9, the only time mentioned Father give testimony for his only son in the whole Bible. Dalam seluruh kitab suci cuma 1 kali Allah Bapa bersaksi bagi anaknya. Saya percaya istilah Allah Bapa bersaksi bagi anaknya itu ditunjukkan kepada kedua kali tadi. Waktu Yesus baptis, waktu Yesus transfigurasi, langit terbuka dan ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah oleh dia. Mengapa Yesus diberikan kesaksian oleh Allah Bapa? Karena waktu itu orang salah mengerti. Orang kira Yohanes Baptis lebih besar dari Yesus. Karena yang membaptis sama yang dibaptis, pasti yang membaptis lebih penting. Maka Yesus dibaptis, pasti Yohanes Pembaptis lebih penting. Tuhan bilang tidak. No. You mistake. You have done something wrong. You have misinterpret. Let me show you. My son is most significant, most important, not him. So this is my son, my beloved son. Listen to him. No, not John the Baptist. Saudara-saudara, kenapa waktu Musa Elias muncul, Allah memberikan kesaksian sama? Karena ketika murid mungkin merasa lihat Yesus sudah bosan, lihat Musa sangat segar, lihat Elias sangat jarang, tidak pernah. Sehingga mereka konsentrasi kepada kedua orang itu. Allah Bapa bersuara, no, not Moses, not Elijah, but my son Jesus Christ is the most important. This is my son, my beloved one. Listen to him. Allah 2 kali bersaksi bagi Yesus Kristus. Pada waktu Yesus perlu disaksikan oleh Allah. Sekarang saya tanya, kapankah dalam riwayat Yesus paling memerlukan kesaksian Allah Bapa? Bukan waktu dibaptiskan, bukan waktu transfigurasi. Saat yang paling perlu Allah memberi saksi kepada dia adalah pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. The time when Jesus was crucified, he needs so badly
that God the Father give testimony to him. But at that time God keep silent. Allah diam, tidak berbicara satu kalimat. Sehingga Kristus mengatakan, my God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Allah sengaja meninggalkan Yesus. Kenapa? Allah tidak lagi bersaksi kepada Yesus. Biar dia mati tersendiri. Biar dia mati tersiksa. Dia mati digantung, terkutuk, terpaku. Mengalirkan darah di atas kayu salib. Tidak memberikan kesaksian. Why God the Father left Christ so cruelly and so longly be crucified on the cross? Pikir, coba jawab. Mengapa Allah biarkan anaknya susah, begitu sengsara dipaku di atas kayu salib? Tidak memberi saksi kepadanya. Karena waktu dia menanggung dosa engkau dan saya, harus dibuang. Harus tidak dikubris. Sebab dosamu dan dosaku ada jalan keluar untuk pengampunan. Jika Yesus tidak dibuang, engkau dan saya tidak diterima kembali. Jika Yesus tidak dikutuk, kita tidak diberkati. Jika Yesus tidak dipisahkan oleh Allah, kita tidak mungkin bersatu dengan Allah Bapa. Ini satu absolute necessity. Very paradoxical. Paradoxical absolute necessity of the separation between God the Father and God the Son. When Christ was hung as a man to bear your sin and me, to represent you and me, to be punished by God. Maka Allah tidak memberi kesaksian. Lalu kalau begini, tertawaan orang kepada Yesus itu menjadi sah. Di mana Allahmu? Kalau Allah menyerang kamu, biar dia turun. Biar dia menyelamatkan kamu. Atau kamu turun sendiri dari salib. Tapi Yesus tidak turun. Maka mereka kira, coba lihat. Buktinya kan, Allah tidak senang dia. Dia dibuang oleh Allah kan. Ayo, kalau Allah senang kamu turun sekarang. Yesus tidak mau turun. Mereka kira condemnation of them is right. Disahkanlah mereka melawan Yesus. Sehingga Tuhan mengatakan, no, I'm going to witness my son. I'm going to glorify my son again, but not this time. When, God? When are you going to glorify your son? Your crucified, your persecuted son. You should wait until Holy Spirit come. Nah, ini rahasianya. Roh Kudus turun untuk memuliakan Kristus, untuk membalikkan kesalahan pengertian manusia tentang anak Allah. Do you know we despise him for so long? Do you know we misunderstand Jesus Christ for so long? We have missed the interpretation, misunderstanding of Christ, and we consider he was condemned. We consider he was forsaken by God. Actually, no. Allah tidak membuang dia. Tapi kenapa Allah tidak bersaksi bagi dia? Belum waktunya. Kapan waktunya? Not until when Holy Spirit was sent to the world. Tunggu terus sampai Roh Kudus turun. Roh Kudus turun memuliakan Yesus, menyaksikan Yesus. Inilah yang dikatakan Yesus. When the Holy Spirit come, he will glorify me. He will bear witness for me. Roh Kudus turun akan menyaksikan aku, akan memuliakan aku. Lalu saya tanya kembali, kenapa Yesus yang harus dimuliakan? Jawaban, karena dia pernah diperlakukan secara tidak adil. Nah, saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Barang siapa yang pernah disalah ngerti, dianiaya, dilecehkan secara tidak adil, you harus tunggu sampai Roh Kudus memuliakan kamu. Bukan engkau membela diri. Tidak guna. Orang tidak mungkin menjadi mengerti karena engkau pintar ngomong. Makin pintar bicara, makin ruwet, makin debat, makin kacau, makin membela, makin lawan. Inilah sifat manusia. Sampai satu hari Roh Kudus turun, Roh Kudus akan membalikkan semua itu dengan renormalisasi hubungan kita dengan Kristus. And when Holy Spirit glorify Christ,
When Holy Spirit give testimony for the Christ, everything will be turned and will be renormalized again. Baru engkau mengatakan, oh, saya baru tahu Yesus itu mulia. Mengapa Yesus harus dimuliakan? Maka Yesus harus disaksikan oleh Roh Kudus. Karena Yesus pernah secara tidak adil diperlakukan oleh engkau dan saya. Dan menerima ejekan, penghinaan, penganiayaan, kekejaman yang paling serius di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, sekarang seluruh dunia hanya dua macam. Satu macam orang dipermalukan karena dosa. Satu macam orang memuliakan diri karena jasa. Yesus Kristus berjasa dan tidak berdosa. Tapi Yesus tidak memuliakan diri. Yesus dipermalukan oleh orang lain. Yang tidak berdosa karena dipermalukan, mengganti. Yang berjasa mengapa dipaku? Karena menebus. Penebusan penggantian Yesus Kristus adalah satu keharusan yang paradoksikal. Kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengatakan inilah caranya. Dengan cara membuang Yesus supaya kita diterima kembali. Dengan cara menghujat Yesus supaya kita diberkati kembali. Dengan cara memaku Yesus supaya kita diterima menjadi anak Tuhan. Ini satu keharusan yang bersifat paradoksikal, yang sulit kita mengerti sampai Roh Kudus turun. When He comes, He will glorify me. He will testify me. Roh Kudus akan menyaksikan aku. Roh Kudus akan memuliakan aku. Di dalam hal ini, pribadi ketiga bikin kagum saya lagi. Saya tadi katakan, pribadi pertama Allah Bapa rela korbankan Yesus menjadi contoh kita. Kedua, pribadi kedua, Yesus Kristus rela menyangkal diri, rela dipaku di atas salib, rela begitu sengsara menjadi contoh engkau dan saya menderita. Sekarang saya katakan pribadi ketiga, Roh Kudus datang ke dunia bukan memuliakan orang yang hebat, memuliakan orang yang dipaku. Roh Kudus datang memuliakan orang yang disiksa, yang dihina. Yesus Kristus yang begitu menderita, Roh Kudus mengatakan, come, look at Him. I come to glorify Him. Memuliakan orang. Engkau disuruh memperkenalkan perampok, engkau tidak mau. Engkau kalau disuruh untuk mempersaksikan, memberikan kemuliaan kepada seorang gantung di atas kayu salib, engkau pasti tidak mau. Itulah pekerjaan Roh Kudus. That is the work of Holy Spirit, to glorify the crucified Christ, to give testimony to the persecuted Christ. Kristus yang dianiaya, yang diejek, yang dipaku, itu yang dimuliakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus punya kerjaan agung luar biasa. Dia bukan menjunjung tinggi yang sudah tinggi, dia justru memberi perkenalan kepada yang direndahkan. Dia bukan memuliakan yang sudah mulia, dia justru memuliakan orang yang dipermalukan. Dia bukan bersaksi bagi orang yang sudah berkuasa, dia bersaksi bagi orang yang sudah dibuang oleh masyarakat. When Christ make this again, to turn your misunderstanding to Christ, glorify Him, to give testimony for Him, and make you reinterpret who is Christ. Ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sekarang kalau berkhotbah tentang Yesus, maka kita mempunyai dua sikap. Pertama, khotbahkan Yesus yang tersalib, atau khotbah Yesus yang sudah jadi raja di atas segala raja. Gereja Reform mengatakan, engkau menerima Yesus, menerima Dia yang dipaku, Dia yang mati, Dia yang sengsara untuk mengganti engkau. Martin Luther mengatakan, the two kinds of Jesus adalah Yesus adalah Christ of glory, of Christ of cross. Yesus adalah Kristus salib, atau Kristus mulia. Saya percaya dua-dua. Kristus mulia adalah Kristus yang akan datang lagi. Kristus salib adalah Kristus yang pernah datang. For the history, Christ already came. Christ came to be hung on the cross for you and for me. That is Christ of the cross. Tapi Christ will come again. The second coming of Christ will bring forth the glory of eternity. That's the glorious Christ.
Christ of cross and Christ of glory. Kedua Kristus ini sebenarnya satu. Kristus yang mulia akhirnya adalah Kristus yang pernah dipermalukan. Kristus yang kalau tidak melalui kematian, tidak ada kebangkitan. Kristus kalau tidak pernah turun dari surga, tidak mungkin naik ke surga lagi. Kristus kalau tidak pernah dianiaya, tak mungkin menjadi Kristus yang dipermuliakan. Jadi Kristus yang disalibkan adalah Kristus sengsara. Kristus yang dimuliakan adalah Kristus yang bangkit. Melalui sengsara baru bangkit. Sengsara menjadi predecessor daripada resurrection. Sengsara menjadi sesuatu overture sebelum victorious of the conqueror. Saudara-saudara, salib dulu baru ada mahkota. Mati dulu baru ada kebangkitan. Ikut saya, 1, 2, 3. Salib dulu baru ada mahkota. Sengsara dulu baru ada kebangkitan. Mati dulu baru ada resurreksi. Ini satu proses yang tidak boleh ditukar. Kita menjadi orang Kristen gagal di mana? Kita ingin menjadi Kristen langsung sukses, langsung mewah, langsung kaya. Tak mau susah. Saudara-saudara, semua hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami kesusahan dulu. Ini dimengerti oleh seorang filosof Tiongkok namanya Mencius. 2380 tahun yang lalu. Mencius sejaman dengan Aristotle. Di Tiongkok Mencius, di Barat Aristotle. Waktu Mencius mengatakan kalimat ini, dia mengatakan kalau surga menurunkan kewajiban besar untuk seseorang, pasti orang dibiarkan susah, miskin, lapar, dan menjadi menderita dulu, baru pelan-pelan diangkat menjadi kemenangan. Di Alkitab, Yesus Kristus beda dengan setan. Setan mau menjadi seperti Allah, akhirnya dibuang dan dilempar dari surga. Yesus Kristus terbalik, mau lahir di dalam palungan, mati di kayu salib, akhirnya dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah. Yang menang dulu akhir kalah. Yang mulia terlebih dahulu akhirnya malu. Tapi yang sudah malu akhirnya dipermuliakan. Why Christ to be crucified? Because of sin. Because of my fault. Why Christ to be glorified? Because he already had been persecuted, had been hung on the cross. So he must be glorified. Yesus melalui sengsara masuk ke dalam kemuliaan. Melalui kematian mengalami kebangkitan. Inilah cara pribadi kedua. Maka pribadi ketiga mengatakan, yes, I come to bear witness for him. I come to testify Christ. I come to glorify the suffering Christ. Jadi Kristus yang sengsara dan Kristus yang mulia sengsara dulu. Sesudah itu mengalami kemuliaan. Mati dulu, sesudah itu mengalami kebangkitan. Salib dulu, lalu mengalami mahkota. Saudara-saudara, Roh Kudus datang memuliakan aku. Roh Kudus datang menyaksikan aku. Ini pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Bagaimana memuliakan Kristus, bagaimana bersaksi bagi Dia. Nanti saya akan memberikan khotbah selanjutnya kepada kita. Hari ini sampai di sini saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita semua berdiri. Kita menyanyi salibnya, salibnya satu kali. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menjadi teladan bagaimana turun dari surga, taat kepada Allah Bapa, menderita sengsara, dipaku di atas kayu salib, mau mati mengganti dosa manusia, menerima segala hukuman yang paling berat, yang paling kejam sebagai manusia yang berada di atas Golgota.
Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur tanpa Roh-Mu yang kudus, siapa kenal Engkau? Tanpa Roh-Mu yang memuliakan Engkau, siapa mengenal kemuliaan-Mu? Kami bersyukur dan Roh-Mu yang kudus bekerja di hati kami, sehingga mempaparkan kemuliaan Kristus, sehingga kami boleh kembali mengenal siapakah Yesus Kristus. Kiranya pengertian kami diperbarui terus, dan kami dicelikan mata makin jelas untuk melihat segala kelimpahan kemuliaan Kristus yang melampaui segala sesuatu di dunia ini. Sehingga kami tertarik oleh cahaya surgawi, dan kami akan terus merindukan satu hari kemuliaan-Mu yang terbesar sudah dinyatakan di dalam sejarah. Manusia akan kembali kepada-Mu. Dengarlah doa kami. Berkatilah orang-orang Kristen yang sudah mengerti siapa Kristus. Biar kami juga ikut Roh Kudus menjadi orang yang memuliakan Kristus melalui memberi perkenalan kepada dunia ini tentang salib Kristus. Salibnya selama mulia bagi kami.